Women's V-League, perkembangan terkini sistem kontrak bebas untuk kuota Asia. Halo, pecinta voli. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari Women's V-League Korea Selatan terkait sistem kontrak bebas atau free agent bagi pemain kuota Asia. Sebuah topik yang hangat diperbincangkan, terutama setelah pertemuan besar antara KOFO dan 14 tim pada tanggal 10 Desember lalu. Apakah sistem kontrak bebas ini akan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas kuota Asia di Liga? Mari kita bahas lebih dalam. Awal mula sistem kuota Asia. Sebagai pengingat, sistem kuota Asia di Women's V-League baru diperkenalkan 2 tahun yang lalu, pada musim 2023. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang lebih besar bagi pemain dari negara-negara Asia untuk bersaing di liga bergengsi ini, sekaligus meningkatkan daya saing liga itu sendiri. Namun, selama 2 musim penerapan, muncul sejumlah tantangan. Salah satunya adalah metode tryout yang digunakan untuk merekrut pemain kuota Asia. Proses ini dinilai terlalu terbatas dalam memberikan opsi pemain yang berkualitas. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu manajer tim, pemain asing telah menjadi bagian integral dari liga selama hampir 20 tahun, tetapi sistem kuota Asia, yang baru berjalan 2 tahun, masih memiliki banyak kekurangan. Rentang opsi pemain sangat sempit, dan ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki metode rekrutmen. Usulan sistem kontrak bebas. Melihat keterbatasan ini, para direktur tim wanita mengadakan diskusi terpisah setelah rapat umum pada 10 Desember. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengganti sistem tryout dengan kontrak bebas atau free agent bagi pemain kuota Asia. Sistem ini memungkinkan setiap klub untuk memilih dan merekrut pemain kuota Asia secara langsung, tanpa melalui mekanisme tryout yang selama ini digunakan. Beberapa manajer tim menyambut positif ide ini. Manajer klub A menegaskan, sistem kontrak bebas akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi klub, sekaligus memungkinkan mereka mendatangkan pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Manajer klub B menambahkan, kami puas dengan kontribusi pemain kuota Asia saat ini, tetapi dengan sistem free agent, kami akan memiliki lebih banyak pilihan dan bisa memperbarui kontrak pemain jika dirasa cocok. Rencana implementasi Mei 2025. Jika disetujui, sistem kontrak bebas untuk kuota Asia ini rencananya akan mulai diterapkan pada Mei 2025, menjelang musim kompetisi berikutnya. Namun, ada beberapa aspek teknis yang harus disiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah pembentukan komite anti-suap untuk memastikan proses perekrutan berjalan transparan dan adil. Selain itu, aturan tambahan juga diusulkan, yakni setiap tim diperbolehkan merekrut 2 pemain Asia, tetapi hanya boleh memainkan 1 pemain di lapangan, sementara pemain lainnya menjadi cadangan. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan antar tim sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi pemain Asia untuk beradaptasi dengan kompetisi di V-League. Pro dan kontra sistem baru. Meski banyak yang mendukung sistem ini, ada juga beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah potensi ketimpangan antara tim-tim besar yang memiliki anggaran besar dan tim-tim kecil yang mungkin kesulitan bersaing dalam merekrut pemain berkualitas. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemain yang sudah berada di V-League, seperti Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia atau Mama Basoko, akan menjadi incaran banyak tim. Hal ini berpotensi menciptakan persaingan ketat yang kurang sehat jika tidak diatur dengan baik. Namun, sebagian besar pihak optimis bahwa sistem free agent dapat menjadi langkah maju bagi Women's V-League. Ini akan membawa liga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam hal kualitas permainan maupun popularitasnya di level internasional, kata salah satu direktur klub. Agenda berikutnya. Rapat lanjutan mengenai usulan ini dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2024, di mana Dewan dan Direktur Tim akan membahas lebih detail tentang implementasi sistem kontrak bebas. Keputusan akhir kemungkinan akan diumumkan awal tahun depan. Bagi para penggemar voli, ini tentu menjadi perkembangan yang sangat menarik. Jika sistem ini diterapkan, maka Women's V-League akan menjadi salah satu liga paling inovatif di Asia, sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi pemain-pemain dari kawasan ini untuk bersinar di panggung internasional. Kesimpulan. Jadi, apakah sistem kontrak bebas untuk kuota Asia ini akan menjadi kenyataan? Kita masih harus menunggu keputusan resmi dari KOFO dan para direktur tim. Namun, satu hal yang pasti, langkah ini menunjukkan bahwa Women's V-League terus berupaya meningkatkan kualitas kompetisi, baik untuk para pemain maupun penontonnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah sistem free agent ini akan menjadi solusi terbaik untuk kuota Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar Women's V-League Korea Selatan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Kehadiran Megawati Hangestri di tim Red Sparks musim ini benar-benar menjadi sorotan, tidak hanya di kalangan penggemar voli Indonesia tetapi juga para legenda voli Korea Selatan. Salah satu sosok yang memberikan komentarnya adalah Han Yumi, ex-pemain Red Sparks yang juga merupakan legenda voli Korea Selatan. Han Yumi secara jujur mengakui bahwa kehadiran Megawati musim ini membawa dampak luar biasa bagi tim Red Sparks, bahkan melampaui ekspektasi. Pada awal musim V-League 2024-2025, Megawati Hangestri kembali memperlihatkan kualitasnya sebagai salah satu pemain asing terbaik di liga. Sebagai pevoli asal Jember yang dijuluki di Megatron, Megawati sudah membuktikan kemampuannya sejak musim sebelumnya. Pada musim 2023-2024, ia mengoleksi 736 poin, sebuah pencapaian yang membantu Red Sparks mengakhiri penantian panjang selama 7 tahun untuk kembali ke babak playoff. Performa ini membuat Red Sparks tanpa ragu memperpanjang kontraknya untuk musim ini. Megawati dan performa luar biasa di musim kedua. Musim kedua Megawati bersama Red Sparks dimulai dengan gemilang. Dari 2 pertandingan awal, ia sudah menampilkan performa yang solid, bahkan mendapat pujian dari Han Yumi. Dalam wawancaranya dengan SBS Sport, Han Yumi memuji perkembangan Megawati yang dinilainya semakin matang dan kuat. Saya rasa di sini ada Mega yang tampil makin kuat hari ini, versus I-Peppers. Dia menunjukkan kekuatan serangan yang sangat bagus sejak awal, ujar Han Yumi. Pujian tersebut tidak berlebihan. Pada pertandingan melawan I-Peppers, Megawati mencatatkan 26 poin dengan jumlah kesalahan yang sangat minim. Ini menunjukkan bahwa Megawati tidak hanya menjadi andalan dalam menyerang tetapi juga meningkatkan efektivitas permainannya. Han Yumi menambahkan, dia mencatat error lebih sedikit dari biasanya, selain mencetak 26 poin. Statistik dan rekor impresif Megawati. Statistik Megawati di awal musim ini menunjukkan betapa pentingnya peran dia bagi Red Sparks. Dalam 2 pertandingan awal saja, Megawati langsung menembus daftar 10 besar pencetak skor terbanyak di V-League, bertengger di peringkat keempat. Seiring berjalannya waktu, performa Megawati semakin stabil dan ia terus menambah pundi-pundi poinnya. Hingga pertandingan ke-14, Megawati telah mengoleksi 300 poin, tetap berada di posisi keempat dalam daftar top skor sementara V-League. Torehan ini menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu pemain terbaik di liga. Namun, tidak hanya itu yang membuat Megawati menjadi sorotan utama. Musim ini, ia mencatatkan sejarah baru dengan menjadi pemain dari kuota Asia pertama yang berhasil mencetak 1000 poin di V-League. Prestasi ini bukan hanya kebanggaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk Indonesia yang diwakilinya. Kontribusi Megawati untuk Red Sparks. Kontribusi Megawati tidak hanya terbatas pada poin yang ia cetak. Perannya sebagai pemimpin di lapangan juga memberikan pengaruh besar bagi tim. Sebagai salah satu pemain asing, Megawati membawa pengalaman dan mentalitas bertanding yang mampu menginspirasi rekan-rekannya di Red Sparks. Keberhasilannya membantu Red Sparks kembali ke playoff musim lalu adalah bukti nyata bagaimana ia menjadi katalis bagi perubahan positif di tim tersebut. Di musim ini, Megawati kembali menjadi tumpuan utama Red Sparks dalam menghadapi lawan-lawan berat. Dengan gaya bermainnya yang agresif, Megawati kerap menjadi momok bagi tim lawan. Tidak hanya itu, kemampuannya membaca permainan dan mengambil keputusan cepat di lapangan membuatnya menjadi salah satu pemain paling ditakuti di liga. Pandangan Han Yumi tentang masa depan Megawati. Sebagai legenda Red Sparks, Han Yumi mengaku terkesan dengan bagaimana Megawati terus berkembang dari musim ke musim. Ia melihat Megawati sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah V-League. Mega telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain asing terbaik di liga ini. Saya yakin dia akan terus menjadi pemain kunci untuk Red Sparks, kata Han Yumi. Komentar ini mencerminkan keyakinan bahwa Megawati tidak hanya akan terus bersinar di V-League tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda atlet voli, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan. Megawati, inspirasi bagi generasi muda.
Prestasi Megawati di V-League memberikan inspirasi besar bagi para pevoli muda di Indonesia. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah, atlet dari Indonesia mampu bersaing di panggung internasional. Sebagai pemain jebolan kuota Asia pertama yang mencapai 1000 poin di V-League, Megawati tidak hanya mencetak sejarah tetapi juga membuka jalan bagi pemain-pemain Asia lainnya untuk diakui di liga-liga top dunia. Keberhasilan Megawati di Red Sparks menjadi contoh nyata bahwa peluang besar menanti mereka yang berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Dengan performa yang terus meningkat, Megawati tidak hanya membawa nama baik untuk dirinya sendiri tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah voli internasional. Megawati Hangestri telah membuktikan bahwa ia adalah salah satu pemain voli terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ujian dari Han Yumi, legenda voli Korea Selatan, semakin menegaskan betapa luar biasanya kontribusi Megawati untuk Red Sparks dan V-League secara keseluruhan. Di musim keduanya ini, Megawati tidak hanya menunjukkan konsistensi tetapi juga perkembangan yang signifikan. Dengan prestasi yang terus ia ukir, Megawati akan selalu menjadi inspirasi bagi para atlet muda dan kebanggaan bagi Indonesia.